Yang pertama adalah theme. Theme ini adalah tema yang akan dipakai dalam sebuah dokumen. Ya, tema yang akan dipakai dalam sebuah dokumen. Ambil contoh misalnya saja kalau kebetulan Anda sedang membuat dokumen proposal bisnis, di mana proposal bisnis ini tema dokumennya banyak kombinasi hijau warnanya. Atau Anda sedang mempunyai kegiatan seminar tentang Go Green. Tentunya tema dokumennya juga itu akan lebih banyak hijau. Nah, Anda tinggal pilih dari sini ya tema dokumen yang Anda gunakan. Kenapa? Tema dokumen yang Anda pilih ini akan berlaku pada seluruh bagian dokumen. Jadi nanti kalau Anda memberi warna background, kemudian juga Anda membuat garis, ya, membuat border style, membuat shadow, itu semuanya memakai tema dan kombinasi yang sama. Misalkan saya pilih facet, ini boleh. Nah, di sini Anda juga dapat memilih dokumen stylenya. Ini terkait dengan heading nantinya. Kalau misalkan Anda pilih yang ini, maka dia akan menggunakan style seperti ini, gitu kan? Anda bisa memilih style seperti ini. Dia akan langsung memodifikasi tuh ke bawahnya. Jadi ketika saya memilih ini, maka headingnya juga tuh heading 1 menjadi memakai gaya seperti ini kan. Ya, heading 2-nya tidak memakai garis lagi. Tapi kalau misalkan saya pilih temanya yang ini, ya, yang ini heading 1-nya, ya, seperti ini, heading 2-nya seperti ini. Jadi apa yang sudah Anda modifikasi headingnya stylenya secara manual akan berubah kalau Anda memilih tema baru. Jadi kalau mau menggunakan tema, saya sarankan dokumen formattingnya dilakukan sebelum Anda melakukan modifikasi secara manual. Jadi Anda pilih dulu temanya, pilih dulu dokumen formattingnya sesuai dengan keinginan, baru setelah itu Anda modifikasi gitu kan. Jadi jangan setelah dimodifikasi baru Anda pilih tema, maka yang sudah dimodifikasi manual akan berubah dengan sendirinya. Saya batalkan biar kembali ke tampilan yang kita atur secara manual tadi. Kombinasi warna juga ini berpengaruh terhadap kombinasi tadi kan warna warna font, kemudian juga pilihan warna font, pilihan warna background, pilihan background paragraf, background page itu adanya di kombinasi color ini. Jadi kalau saya pilih kombinasi color ini, ya maka tuh kombinasi jadi seperti ini kan. Kalau saya pilih kombinasi color yang ini, maka kombinasinya seperti ini. Ya, nah terserah seperti yang saya bilang tadi, temanya itu mau tema yang mana. Begitu juga jenis huruf defaultnya. Kalau Anda ingin jenis huruf defaultnya Calibri, ya ini Calibri. Kalau Anda pilih Arial, maka dia akan menjadi Arial semua, gitu kan? Ketika Anda mulai mengetik memakai font Arial. Nah, ini pengaturan yang sering digunakan untuk sebelum mulai mengetikkan sebuah dokumen. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau Anda ingin mengatur supaya halaman ini diberi bingkai? Ya, untuk memberi bingkai, Anda bisa menggunakan page border dari sini. Ya, akan keluar kotak dialog border and shading dan langsung masuk ke tab page border. Ya, akan langsung masuk ke tab page border. Nah, di tab page border ini, ya, ini berlakunya berarti untuk halaman bukan paragraf. Ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana Anda memberi bingkai, memberi warna pada paragraf. Semacam contoh yang ini adalah pemberian bingkai, ya, pemberian bingkai, kemudian juga warna pada paragraf yang dapat Anda atur dari sini kan, Anda pilih dari sini, kemudian Anda pilih border and shading. Ini adalah border untuk paragraf dan shading untuk paragraf. Tapi kalau yang Anda pilih di tab design, Anda pilih page border, ini adalah warna dan warna atau bingkai untuk bingkai untuk page ya, untuk halaman. Jadi kalau saya pilih 3D misalnya saja, kemudian saya pilih ini gitu kan. Kemudian warnanya misalkan saja kalau otomatis berarti dia akan mengikuti warna dari temanya ya, temanya. Kemudian saya klik OK. Tuh kan, ini tampilannya. Ya, ini tampilannya halaman 1, halaman 2 semuanya memakai bingkai. Pilih page border lagi. Kalau misalkan saja saya mau ganti warna, karena hijau, Anda klik hijau, dia menjadi hijau. Seperti ini. Nah, kelebihan daripada page border yang membedakan dengan page paragraf adalah di sini ada pilihan art yang tidak ada di paragraf. Ya, pengaturan border paragraf. Anda bisa menggunakan art ini. Misalkan saya pilih ini, contoh, oke, dia menggunakan art seperti ini. Ini menggunakan art. Ya, nah, Anda bisa pilih art yang manapun, ya, sesuai dengan keinginan. Ya, Anda bisa memilih art yang manapun sesuai dengan keinginan. Ya, misalkan saya ganti lagi dengan yang, sebentar ya, saya cari lagi. Misalkan saya pilih
Oke lah ini. Kemudian saya beri warna misalkan saja hijau. Saya beri warna hijau misalkan saja ini. Anda klik OK, dia memakai bingkai seperti ini. Terutama untuk dokumen-dokumen yang non formal. Itu menggunakan page border. Berikutnya adalah page color. Ya, page color digunakan kalau Anda bermaksud melakukan pengaturan warna pada dokumen, pada halaman dokumen. Cuma page color ini tidak ikut tercetak ke printer. Jadi kalau di printer, dicetak ke printer, kertasnya itu tidak diberi warna, kecuali Anda mengatur warna pada paragraf, pada font gitu. Itu akan kalau dicetak ke printer, apa yang Anda dilihat di layar monitor dicetak akan sama, WYSIWYG gitu ya. What you see is what you get. Nah, tapi kalau memakai page border ini hanya sekedar warna dalam tampilan di layar saja untuk supaya Anda tidak bosan bekerja dengan tampilan warna yang sama. Misalkan saya beri warna seperti ini. Ya, dia akan diberi warna seperti ini dokumennya. Ini dokumen diberi warna seperti ini. Atau saya ganti warnanya seperti ini, dia akan berubah warnanya seperti ini. Ya. Nah, kalau ingin dilihat dalam beberapa halaman, saya coba pindahkan ke tab view. Kemudian saya tampilkan beberapa halaman, maka dia tampilkannya pakai warna seperti ini. Di tab di pewarnaannya, ya di sini, ya. Oke, ini warna-warna yang dapat Anda pilih supaya ketika bekerja dengan dokumen tidak jenuh memakai warna background putih terus gitu ya. Tapi tidak ikut tercetak. Tapi kalau warnanya ingin lebih bervariasi, Anda bisa menggunakan fill effect di sini. Page color Anda pilih fill effect, nanti keluar kotak dialog fill effect seperti ini. Nah, pada kotak dialog fill effect ini Anda bisa menggunakan one color. Kalau menggunakan one color ya seperti ini satu warna. Tapi kalau ingin dua warna, two color, Anda bisa pilih two color. Degradasinya Anda bisa dari atas ke bawah ini seperti ini, atau ini secara horizontal. Kalau secara vertikal ini vertikal dari kiri ke kanan. Kalau saya klik OK, dia akan memakai warna degradasi biru ke putih, biru ke putih. Ya, saya pilih color lagi, kemudian fill effect lagi. Tapi kalau degradasinya ingin biru ke warna lain, color 2-nya Anda pilih aja. Color 2-nya ingin saya pilih warna hijau misalkan saja, sehingga degradasinya dari hijau muda ke hijau yang lebih tua. Anda klik OK, menjadi seperti ini. Ya. Kemudian page color lagi, ya, fill effect lagi. Nah, ini pemilihan warna, ingin ke warna kuning, Anda pilih ke warna kuning, OK, ini ke warna kuning. Nah, atau Anda bisa juga menggunakan fill effect ini berdasarkan preset. Preset ini memakai kombinasi warna yang disediakan oleh Microsoft Word gitu ya. Ini pilihannya tuh. Pilihannya. Cuma ya warna-warnanya kebanyakan terlalu mencolok gitu ya. Ini terlalu mencolok warnanya. Saya pilih ini. Ini memakai kombinasi warna yang preset yang disediakan atau default yang disediakan oleh Microsoft Word. Itu kalau mau menggunakan warna ya. Nah, saya tampilkan ke satu halaman lagi 100% ya seperti ini. Saya di tab desain saya warnanya memakai warna yang soft aja. Misalkan warna ini yang biru. Oke. Seperti ini. Ya, oke. Nah, ini menggunakan pengaturan warna. Berikutnya adalah watermark. Watermark ini dipakai untuk menempatkan teks di belakang dokumen. Contohnya do not copy, tidak boleh di copy, atau di samar gitu di belakang dokumennya ada tulisan rahasia dan lain-lain. Itu watermark. Coba saya pilih watermark, ya, tunggu sebentar. Nanti keluar kotak dialog watermark seperti ini. Ya, keluar kotak dialog watermark seperti ini, ya. Nah, di pilihan kotak dialog watermark ini, ya, Anda bisa memilih, bisa aja saya pilih ini, confidential. Saya pilih ini, nanti akan keluar di belakangnya confidential nih tipis. Mungkin tidak kelihatan, sebentar saya ganti ya page color-nya dengan warna yang atau tanpa warna. Ya, sorry. Page color-nya saya pilih tanpa warna aja biar watermark-nya kelihatan. Nah, ini kan ada watermark nih, confidential di belakangnya. Tipis. Itu akibat watermark. Ya. Nah, Anda juga dapat mengatur watermark-nya sesuai dengan keinginan dengan memilih ini, custom watermark di bawah. Anda pilih custom watermark. Anda pilih custom watermark, nanti keluar kotak dialog di sini. Ya, kalau Anda pilih no watermark ya berarti tanpa watermark kan. Anda pilih misalnya saja mau memakai teks tapi bukan confidential. Anda klik di sini, pilih teks watermark. Kalau ingin bahasa Indonesia ya Anda cari Indonesia di sini, bukan defaultnya. Cari I, tekan I aja, meluncur ke kelompok I, terurut abjad kan, Indonesia. Sehingga pilihannya ada asli, contoh, dilarang menyalin,
draft, mendesak, pribadi, dan seterusnya. Misalkan saya pilih contoh, ya. Jenis hurufnya apa? Jenis hurufnya saya mau ganti Arial juga. Kemudian size-nya auto berarti menyesuaikan dengan ukuran dokumennya, bentuknya diagonal. Saya klik OK, maka di sini akan tertulis contoh nih, tipis di sini, ya. Ada tulisan contoh tipis di sini. Oke, saya pilih watermark lagi, saya pilih custom watermark, masih contoh. Kalau ingin lebih tebal tampilannya, ketika di fotokopi kelihatan jelas, Anda pilih semi transparan di sini. Semi transparan, apply, maka Anda lihat tuh, contohnya lebih mencolok sekarang. Ya, tulisan contohnya lebih mencolok. Kalau saya tampilkan dalam beberapa halaman, ya di sini, maka tampilan contohnya seperti ini. Contoh, contoh, contoh. Karena dia berlaku pada semua halaman. Ya, berlaku pada semua halaman. Nah, itu kalau Anda mau menggunakan custom watermark, memakai text watermark, Indonesian, contoh, ya, Arial, kemudian. Atau bisa juga Anda memakai teks sendiri. Ya, Anda ketikkan aja misalnya STEMI Click Me. Saya ketikkan STEMI Click Me, ya, STEMI Click Me, ya. Kemudian kalau sudah ini diagonal, Anda klik apply, tulisannya menjadi STEMI Click Me itu ke sini, ya kan, menjadi STEMI Click Me ya ke kanan. Tapi kalau Anda pilih horizontal apply, jadi tulisan STEMI Click Me-nya jadi mendatar tuh, ya, mendatar STEMI Click Me-nya. Saya tetap diagonal aja, apply, tertidur seperti ini, ya. Kemudian jenis hurufnya biar lebih besar, kemudian fontnya saya pilih yang lebih tebal, misalkan saja menggunakan saya nyari yang lebih tebal. Berlin, misalkan saja ini apply, maka STEMI Click Me-nya di sini lebih tebal, itu seperti ini. Ya, oke. Nah, kalau mau diberi warna, Anda bisa beri warna. Misalnya saya beri warna merah nih, apply, maka di sininya memakai warna merah. Kalau terlalu mencolok malah jadi mengganggu dokumen, maka semi transparannya Anda centang lagi, apply, maka STEMI Click Me-nya lebih soft, ada di belakang. Dimana kalau di fotokopi akan kelihatan bahwa ini adalah teks di belakang dokumen yang akan selalu terbawa. Gitu kan? Nah, kalau ingin menghilangkan, Anda tinggal pilih no watermarks, apply, maka watermarknya hilang lagi. Boleh juga watermark itu berupa gambar. Kalau ingin berupa gambar, Anda pilih picture, ya, picture watermark. Kemudian Anda pilih select picture, cari gambarnya, ya. Kalau terkoneksi internet, ya Anda bisa mencari gambarnya di internet. Tapi kalau misalkan saja tidak terkoneksi internet, Anda bisa mencari from file. Ya, mencari from file artinya mencari dari dokumen gambar yang ada di pribadi. Misalkan saya coba cari di dokumen pribadi, misalkan saja, ya, misalkan ada beberapa watermark yang mau saya pakai, misalkan ini, image ini, insert, kemudian apply. Maka dia akan menggunakan watermark seperti ini. Tuh. Kalau ternyata ingin lebih jelas, watch out-nya dibuang, apply, maka ada gambar seperti ini sebagai watermark. Ya, misalkan ini kontrak bisnis yang ada gambar law gitu kan, undang-undang seperti ini. Ya, kalau ingin lebih samar lagi, watch out, kemudian apply. Dia menggunakan seperti ini, jadi lebih tipis. Close itu contoh penggunaan watermark. Nah, ini adalah pembahasan yang terkait dengan tab design. Ya, ini pembahasan yang terkait dengan tab design. Jangan lupa Anda simpan ulang, save.